Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pemirsa NU TV yang saya hormati, dimanapun Anda berada, salam damai, satu bangsa dan satu tanah air. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung yang oleh Allah perintahkan yang bernama Syahrus Syam. Jadi kita oleh Allah disuruh untuk melakukan syam di bulan Ramadan. Ini perintah termasuk perintah yang tidak main-main. Karena puasa ini menggunakan kalimat yang sangat berat. Kalimat yang berat itu bisa kita lihat pada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini nggak cuma di generasi ini, tapi di generasi-generasi yang sebelumnya orang juga disuruh puasa. Karena puasa ini adalah ibadah dari generasi per generasi semenjak dulu, maka tidak usah heran kalau puasa itu adalah satu ibadah yang seluruh manusia mengenal. Seluruh manusia mengenalnya. Walaupun caranya berbeda-beda. Makanya ibadah puasa itu ibadah yang hampir di semua agama ada. Ibadah yang di semua agama ada ya ibadah puasa. Makanya jangan heran kalau puasa ini paling tren di antara kehidupan orang beragama. Orang Yahudi mengenal puasa. Orang Nasrani mengenal puasa. Majusi mengenal puasa. Apapun agamanya, bahkan orang Indonesia, terutama di kalangan kita, orang Jawa, ini puasa ini menjadi sebuah ibadah yang paling dikenal dengan berbagai dinamikanya. Ada puasa cukup makan daun, namanya puasa ngidam. Ada makan umbi-umbian, namanya ngerowot. Ada yang nggak makan, nggak minum, nggak ngebleng, nggak tidur. Ada yang tidak mengenal api, pati geni. Ada puasa dengan masuk ke dalam tanah, namanya puasa ngeluweng. Ada yang di atas pohon, namanya puasa ngalong. Ada yang jalan ngedan. Jadi puasa ini, makanya jangan heran pengen istri cantik, orang di Jawa biasanya puasa. Orang pengen jabatan tinggi puasa, bahkan ada orang cari nomor itu juga puasa. Inilah puasa, semua orang mengenal. Nah, tapi puasa yang diharapkan oleh kaum muslimin oleh Allah adalah untuk mencapai satu derajat yang dikenal dengan derajat muttaqin, derajat takwa. Apa itu derajat takwa? Derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi di mana tidak ada yang lain, hanya Allah. Sehingga orang yang bertakwa itu bisa merasakan diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Maka ada ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Jadi self control manusia ketika dia dimanapun merasa diawasi oleh Allah, inilah yang kemudian menghasilkan konsep takwa. Lah, konsep takwa ini nggak main-main. Kenapa?
Karena konsep takwa ini akan menghasilkan satu dualisme. Satu dualisme dalam diri manusia. Kenapa? Karena di dalam manusia ada namanya jasmani dan rohani. Nah, yang jasmani ini unsurnya duniawi. Sehingga sangat sulit untuk diajak mengenal Allah, duniawi. Ini yang namanya jasmani, terbuat dari tumbuh-tumbuhan, terbuat dari unsur dunia. Terbuat dari rantai makanan duniawi. Menghasilkan alaqah, menghasilkan nutfah, kemudian menghasilkan jaringan tubuh. Itu namanya unsur jasmani, dia terbuat dari dunia, dibesarkan oleh dunia dan kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Jasmani ini menjadi sebuah keharusan karena manusia yang sesungguhnya yang namanya ruhani, kalau tanpa ada jasmani ketika dia ada di dunia, maka kemudian ruhani ini menjadi hantu. Hantu adalah ruhani di dunia yang tidak dibungkus oleh jasmani. Nah, jasmani ini sifatnya duniawi. Kecenderungannya duniawi. Mata duniawi. Tangan duniawi. Sehingga kalau mau memperbaiki tangan ya jam tanganan, pakai emas. Memperbaiki tubuh, pakai baju yang bagus. Kaki harus dipakein sandal, semuanya duniawi. Nah, duniawi inilah yang membungkus rohani. Sementara rohani itu unsurnya adalah unsur ilahiyah. Unsur ilahiyah yang dibikin oleh Allah, yang membuat manusia menjadi hidup. Yang nanti juga akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ruhani kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang jasmani ya di dunia. Nah, makanya ketika manusia di dunia semakin lama akan tidak mengenal Allah karena nafsu duniawi yang ada di dalam jasad ini sangat kuat, sehingga ruhani yang akan kembali kepada Allah nanti akan menjadi ruhani yang berat. Sementara ruhani di dunia ini nanti baik dan buruknya ditentukan oleh jasmani. Ibarat tumbuhan, ruhani ini dihantarkan oleh jasmani kepada Allah dengan sekian perbekalannya. Ibarat pisang, pisang itulah yang nanti akan diambil. Sementara pohon pisang yang punya tugas untuk membuat pisang itu baik atau buruk. Padi juga sama. Pohon padi bertugas untuk menghantarkan beras agar beras ini berkualitas atau tidak. Sebegitu juga pada satu titik manusia akan dihantarkan. Apa yang dikerjakan oleh jasmani akan menjadi bekal ruhani. Nah, ruhani nanti ini akan dilihat oleh Allah. Sama dengan pisang. Pisang itu nanti terakhir yang akan dilihat adalah pisangnya itu sendiri. Walaupun nanti pohonnya sudah tidak ada, akarnya sudah tidak ada, tapi ketika pisang itu sampai di laboratorium, orang akan tahu itu jenis pisang apa, kandungan organik, anorganiknya seperti apa. Begitu juga beras. Beras itu kalau sudah ditinggalkan oleh pohon padi, tapi masuk ke laboratorium akan ketahuan kualitas padi ini organik atau tidak organik. Nah, ruhani juga sama. Ketika nanti kembali kepada Allah sudah tidak bersama dengan jasadnya. Tapi yang ada di dalam ruhani manusia akan ada yang diambil oleh jasad. Itu nanti ketika masuk laboratoriumnya Allah akan ketahuan mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran
yara. Yang dilakukan oleh akar pisang, yang dilakukan oleh daun pisang akan terekam secara sepenuhnya di dalam pisang. Yang dilakukan oleh akar padi, yang dilakukan oleh daun padi, seluruhnya akan terekam di dalam beras. Begitu juga manusia. Apapun yang dilakukan oleh tubuhnya direkam oleh rohaninya. Dan nanti ketika rohani itu kembali kepada Allah akan menunjukkan rekamannya. Hari ini saya rekaman. Saya disyuting oleh NU TV. Menggunakan alat rekam yang namanya kamera. Kamera sedang menyorot saya. Seluruh kamera menyorot saya. Ada lampu, ada apa. Akan tetapi tugas kamera ini hanya merekam. Seluruh rekamannya disimpan di dalam yang namanya memori. Nah, nanti setelah merekam saya, seandainya iseng kameranya dibanting, kameranya diinjak-injak hancur, selagi memorinya masih ada, rekaman saya masih tetap ada. Nggak akan hilang. Kameramennya saya tuding-tuding, juga nanti rekamannya masih ada. Walaupun nanti setelah merekam ini seandainya kameranya dibanting-banting. Sama, walaupun pohon pisangnya sudah hancur entah kemana. Karena setelah menghantarkan pisang, rekaman pohon pisang itu masih tetap ada. Apapun yang dilakukan oleh pohon padi walaupun sudah terpisah dengan padinya, dia akan tahu ini organik atau tidak walaupun pohon padinya sudah tidak ada. Begitu juga ketika nyawa sudah dipisah, walaupun jasmani kita sudah dimakan cacing, rekamannya masih ada. Sama seperti rekaman kita ini. Itulah jasmani dan rohani. Nah, rohani yang bersifat duniawi ini agar selalu nanti membawa rekaman yang baik, maka kemudian jasmaninya ini, nafsu duniawinya harus ditahan. Nafsu duniawinya harus dicegah. Nah, cara yang paling efektif untuk mencegah nafsu duniawi adalah mencegah dari unsur yang paling dominan di dalam duniawinya raga ini. Makan, minum, dan proses terjadinya raga melalui hubungan suami istri. Terbentuknya raga melalui hubungan suami istri dari unsur makanan, maka makanannya ditahan, minumnya ditahan, pembentukan unsurnya ditahan. Nah, nanti kalau kita kemudian puasa ini mampu menahan hawa nafsu, tangan yang duniawi mampu dihadirkan menjadi ukhrawi, mata tidak lagi terlalu duniawi, sehingga rekamannya nanti baik semua. Tangan kalau rekam nafsunya udah mulai turun karena ditahan, ketika menyentuh api rekamannya pasti Masya Allah. Mata kalau sudah nafsunya diturunkan, rekamannya yang akan masuk ke ruhani pasti bagus. Melihat sesuatu subhanallah. Akan tetapi ketika nafsu duniawi ini tidak ditahan, tidak dilatih, maka ketika nafsu duniawi ini akan menghadapi sesuatu yang dunia, maka yang terekam di sini tidak baik. Seperti melihat apa yang terekam apa, karena ruhani pasti merekam. Kalau sudah nafsunya turun, semua yang direkam akan baik. Masya Allah, subhanallah. Telinga yang sudah nafsunya turun mendengar sesuatu, subhanallah. Nah, inilah yang diharapkan dari puasa. Maka kemudian kalau itu berhasil, maka ketika manusia Idul Fitri kembali berbuka, kembali makan, balancing antara jasmani dan ruhani akan ada. Balancingnya akan ada, jasmaninya akan menguat karena bungkus ruhaninya ditahan. Sehingga yang namanya Idul Fitri kembali berbuka dalam bahasa lughat akan menghantarkan manusia kembali mengenal kepada Allah karena unsur duniawinya sudah ditahan. Nah, itulah makanya orang Indonesia menyebut Syahrus Siam dengan bulan puasa, di mana bulan menahan makan, menahan minum, dan menahan berhubungan badan. Nah, inilah yang sesungguhnya diharapkan. Makanya
Kalau nafsu duniawi ini udah turun, maka target la'allakum tattaqun, agar menjadi manusia yang bertakwa, akan berhasil. Karena jasmani nafsunya udah turun, maka kemanapun dia bisa melihat Allah, merasa diawasi oleh Allah, apapun dilihat Allah. Nah, membangun perasaan ini satu-satunya cara adalah dengan menahan hawa nafsu yang ada di dalam jasad. Nah, itulah. Maka hakikat Idul Fitri sesungguhnya adalah kita kembali kepada situasi dimanapun kita merasa diawasi oleh Allah. Maka la'allakum tattaqun, agar kembali menjadi orang yang bertakwa, adalah kata kunci yang diberikan oleh Allah melalui proses yang namanya syahrus siyam. Nah, inilah. Jadi sesungguhnya adalah ini fitrah, ini kodrat, ini adalah sesuatu yang memang Allah berikan. Maka berbahagialah kita ini orang yang masih merasakan nikmatnya perintah puasa. Nah, itu. Maka jangan heran. Nah, rohani manusia ini nggak main-main. Walaupun jasmaninya sudah pisah, rohaninya akan tetap kembali kepada Allah. Nah, makanya ibarat handphone, rohani inilah yang namanya kartu, namanya chip, yang terhubung langsung dengan Lauhil Mahfud, dengan servernya Allah dan server besarnya. Makanya jangan heran kalau nyawa turun ke dunia sudah ada paket datanya, ada takdirnya apa, rezekinya apa, itu namanya paket data. Walaupun bisa jadi casingnya masih bagus, tapi kalau paket datanya habis tiba-tiba dipakai telepon juga berhenti. Nah, itulah namanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Terhubung, apapun yang dilakukan tercatat. Sama seperti handphone tercatat dengan provider. WA walaupun kita cuman gitu, ada data yang kepake, ada bayaran yang akan kepotong. Walaupun kita foto diem-diem di dalam kamar, telepon-teleponan, ada datanya. Sama dengan manusia, walaupun diem-diem ngerasani orang, data itu terhubung dengan catatan di Lauhil Mahfud. Itu sama dengan WA, sama dengan SMS. Lah itu, makanya nyawa ini bisa di GPS sama malaikat. Malaikat tahu kemana kartu kita kalau masih hidup, bisa di GPS, bisa share log. Nah, nyawa juga sama, kemanapun dia pergi bisa di share log sama malaikat sesuai dengan kode-kode nomor. Nah, inilah kehidupan. Makanya jangan sembrono manusia punya nyawa, karena nyawa ini terhubung dengan server besarnya Allah, namanya Lauhil Mahfud. Bisa, makanya kita bisa kirim doa ke orang yang lain. Sama kita bisa kirim WA, sama kita kirim pesan. Kita kirim data, kita bisa share it. Bisa, kenapa? Karena terhubung dengan server. Makanya orang bisa mendoakan orang yang sudah meninggal, orang bisa mendoakan orang yang udah mati. Kenapa? Walaupun jauh. Sama, teknologi manusia aja bisa pakai server, kirim WA, kirim SMS, menembus kamar, menembus ruang. Sama. Makanya kepada anak saya, mudah-mudahan pinter, itu sama dengan di WA. Maka hati-hati mendoakan jelek dan ngerasani jelek. Nah, itulah kehidupan sekarang, teknologinya sudah digambarkan. Yaitu makanya Idul Fitri adalah kembali kepada satu sistem di mana self control akan muncul ketika nafsu sudah dikurangi selama bulan Ramadan. Maka kita berharap semoga kita termasuk orang yang kembali kepada satu sistem baru, la'allakum tattaqun. Kita mendapatkan pangkat menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau semakin baik setelah Ramadan berarti puasanya diterima. Artinya apa? Terinternalisasi proses jasmani menjadi satu proses yang bersifat rohani. Inilah ya, semoga kita semua dalam ridha Allah dan diberi kesehatan dalam situasi COVID seperti ini. Semuanya menjadi baik-baik saja dan semuanya dalam ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.